Bagaimana bisa manusia berperilaku seperti binatang, bahkan binatang pun tak sudi disamakan dengan mereka yang tega menjual anak kecil sebagai pemuas nafsu kaum pedofil. Berdasarkan kisah nyata, perdagangan manusia menjadi bisnis bernilai tinggi yang mengutamakan anak-anak sebagai korban perbudakan. Di masa perbudakan, mereka hanya bisa melantunkan nyanyian kebebasan dan berharap sangat nikah itu benar adanya. That's the sound of freedom. Berlatar di zaman serba susah, penculikan terjadi di sebagian tempat, berbagai modus dilakukan, baik itu terang-terangan maupun penipuan, dengan iming-iming mereka akan dijadikan sebagai bintang. Musibah itu menimpa keluarga Aguilar yang dimana di hari itu mereka kedatangan tamu bernama Giselle yang mengaku sebagai pencari bakat untuk model dan penyanyi. Meskipun Aguilar kurang yakin dengan ucapan Giselle, namun demi masa depan kedua anaknya, Rocio dan Miguel, akhirnya Aguilar bersedia mengantar anaknya ke tempat audisi. Setibanya di sana, Giselle melarang Aguilar masuk dan menyuruhnya untuk kembali menjemput tepat pukul 7 malam. Karena terdapat anak kecil lain yang akan mengikuti audisi, Aguilar percaya dan segera pergi untuk kembali bekerja. Pero las recogidas a las 7 p.m. Di saat sesi pemotretan, mereka nampak tersenyum bahagia tanpa mereka tahu foto itu nantinya akan dijadikan sebagai daya tarik bagi kaum pedofil. Hingga waktu penjemputan tiba, Aguilar yang mengetuk pintu tidak ada jawaban. Segera mendobrak pintu yang ternyata di sana sudah tidak ada siapapun. Di tengah kepanikan, Aguilar berlari ke sana kemari untuk mencari pertolongan. Kasus penculikan anak yang meningkat setiap tahunnya membuat kepolisian Amerika membentuk tim khusus untuk menangkap pelaku perdagangan, dan kisah akan fokus kepada pria bernama Timo yang bersiap untuk melakukan penangkapan terhadap satu pelaku pedofil. Di saat menggeledah isi ruangan, terdapat banyak boneka anak-anak yang mungkin dijadikan sebagai bahan fantasi. Tak hanya boneka, Chris, rekan kerja Timo, menemukan file yang berisikan dokumentasi foto kebiadaban manusia laknat yang satu ini. Setelah proses penangkapan, Chris yang sudah bertahun-tahun menangani kasus pembunuhan tidak kuat saat melihat berbagai barang bukti tindak kejahatan pedofil. Meskipun sama melanggar hukum dan tidak dibenarkan, bagi Chris melihat TKP pembunuhan jauh lebih baik ketimbang melihat biadabnya perilaku pedofil. Tak sampai di situ, selama ini mereka hanya menangkap para pelaku, namun tidak pernah mendapat instruksi untuk membebaskan anak-anak yang sudah menjadi korban. Karena hal itulah yang membuat Chris memilih untuk berhenti. All these other kids' faces. Di saat membuat berita acara, Timo yang sebenarnya tidak kuat melihat video kebiadaban, kebusukan, apalagi kata yang tepat untuk menyebut perilaku mereka selain kata kebiadaban. Sambil menahan emosi, Timo berjalan menuju sel tahanan. Come on, put your shoes on. Tidak seperti yang diharapkan, bukannya menghajar manusia laknat ini, Timo justru mengajaknya mengobrol di ruang terbuka. Di saat mengobrol, Timo mengakui bahwa dirinya adalah seorang pedofil yang sama seperti si laknat. Akibat terlalu sering menonton barang bukti membuat Timo berperilaku menyimpang dan ingin merasakannya juga. Mendengar pengakuan Timo, si laknat tak langsung percaya karena mungkin saja ini adalah jebakan. Namun setelah Timo menyebutkan kutipan buku pedofil yang laknat terbitkan, membuat si laknat percaya bahwa Timo adalah kaum mereka. You read my book. I studied your book. By cowardly men who cannot admit their true desires. Eits, ternyata itu adalah akting belaka Timo. Namun baru berakting sebentar saja sudah membuat Timo depresi. Sementara si laknat yang tidak punya otak menelan semua kebohongan Timo. Keesokan harinya, Timo yang sedang makan bersama keluarga terlihat murung dan membayangkan bagaimana jika musibah itu terjadi kepada anaknya sendiri. Melihat suami sedang dirundung masalah, sang istri menyuruh anak-anak untuk pergi agar mereka bisa mengobrol empat mata. Okay, everybody, come on.
Di sore harinya, Timo meminta waktu selama seminggu kepada Pros untuk menjalankan rencananya. Diawali dengan mengeluarkan si laknat agar Timo mendapat kepercayaan bahwa Timo bertugas untuk membantu meringankan hukuman pelaku pedofil. Namun sebagai imbalannya, Timo meminta satu anak kecil yang harus laknat sediakan untuk memuaskan nafsu Timo. I need this, my friend. Tanpa laknat sadari, secara diam-diam kepolisian memantau pergerakan laknat yang sedang bertemu dengan seseorang. Setelah itu laknat bertemu dengan Timo untuk memberikan sebuah buku yang ternyata di buku itu terdapat foto Miguel yang sedang diperjualbelikan. Melihat senyum manis Miguel, Timo tidak bisa membayangkan bagaimana bisa mereka tega melakukan perbuatan keji kepada anak sekecil ini. Karena sudah tidak tahan dengan akting yang menjijikan seperti ini, suara mobil polisi menjadi pertanda bahwa si laknat harus menerima hukuman mati. You're under arrest for crimes against children. I trust a pedophile. Setelah mendapat petunjuk di sebuah kemacetan panjang negara Meksiko, Timo bekerja sama dengan polisi setempat untuk menangkap pelaku sekaligus membebaskan Miguel. Namun trauma yang mendalam membuat Miguel ketakutan. Sambil menangis, Miguel memperkenalkan diri dengan nama samaran Teddy Bear. Mendengar jawaban itu, Timo berusaha meyakinkan Miguel bahwa semua kebiadaban ini sudah berakhir. Miguel Aguilar. Setelah proses pemeriksaan, Miguel mengalami luka robek akibat pelecehan seksual. Mendengar informasi itu, Timo yang ingin menghibur Miguel mengajak Miguel untuk mengisi perut di warung lesehan Bah Jenggot. Ese es mi nombre en español, ¿no? Timoteo. Di saat Timo memperkenalkan diri, Miguel terkejut karena nama Timo dikenal sebagai prajurit yang akan membebaskan para budak. Bahkan nama Timo terukir di kalung Rocio yang saat ini berada di tangan Miguel. Untuk menggali informasi lebih jauh, Timo meminta Miguel untuk menceritakan bagaimana kejadian awal penculikan. ¿Dónde está tu hermana? Tú rescatas niños, ¿verdad? León. Kembali ke tempat audisi, alih-alih melanjutkan sesi pemotretan, ternyata mereka dibawa ke sebuah pelabuhan yang nantinya akan dikirim ke Cartagena, Kolombia. Setibanya di Cartagena, di sanalah Rocio memberikan kalung kebebasan agar Miguel mendapat keberuntungan. Tak berselang lama, manusia laknat ini memilih siapa yang akan dibawa untuk diperjualbelikan. Dan secara ajaibnya, Miguel lah yang dipilih oleh si Mekar. Setelah membawa Miguel, si Mekar mengancam akan menyakiti Rocio apabila Miguel tidak menuruti perintah si Mekar. Oleh karena itu, selama 3 bulan lamanya, Miguel disewakan kepada manusia laknat yang berlanjut hingga penangkapan di tempat kemacetan. No te preocupes. Ayudar. Pero necesito que... Osito Teddy, me gusta. Keesokan harinya, Timo membawa Miguel ke sebuah bandara untuk kembali bertemu dengan sang ayah Aguilar. Meskipun Miguel berhasil diselamatkan, namun Aguilar masih bersedih karena Rocio belum ditemukan. Sebelum kembali pulang, Miguel menitipkan kalung kebebasan dan meminta Timo untuk menyelamatkan kakaknya Rocio. Guárdala, por favor. Di hari yang sama, Timo mengunjungi si Mekar dan mengancamnya akan memindahkan ke penjara paling brutal. Diperkaos setiap hari dipotong biji mangganya apabila si Mekar tidak memberikan Timo informasi yang bagus. Get this to her. The boy's sister. National Police. Capitan Jorge. Sementara di tempat lain, layaknya Tenryubito, Rocio memiliki cakar naga sebagai simbol perbudakan. Entah berada di mana saat ini, Rocio dipaksa untuk melayani nafsu bejat seorang tua bangka pemabuk bau tanah Mamat di sebuah kamar di tengah gedung.
Dengan informasi seadanya, Timo meminta izin untuk mencari Rocio di Cartagena, Kolombia. Dikarenakan perbedaan wilayah, Pros tidak bisa memberikan surat perintah dan menyuruh Timo untuk mempercayakan kasus ini kepada kepolisian Kolombia. Meskipun Timo mendapat penghargaan atas keselamatan Miguel, kenaikan karir gaji 2 kali UMR tak membuat Timo bahagia. Timo yang sudah merasakan melihat langsung bagaimana kondisi korban, bagaimana kondisi keluarga yang ditinggalkan, membuat Timo hancur apabila tidak menyelamatkan mereka. Pull up on the reins here, son. We're going tear you to pieces. Mendengar permintaan hati, Pros hanya bisa memberikan surat pelatihan agar Timo bisa pergi ke Kolombia. Setibanya di Cartagena, Timo disambut oleh Kapten Jorge yang langsung mengajaknya bertemu dengan mafia kartel bernama Pampiro. Meskipun seorang mafia mantan kartel terbesar, Pampiro masih memiliki hati nurani dengan menghabiskan uangnya untuk membeli anak-anak lalu dia bebaskan. Oleh karena itulah Jorge memperkenalkan Timo kepada Pampiro karena mereka memiliki tujuan yang sama. Welcome to Cartagena. Mucho gusto. Vampiro. What's your name? Rocio. As of this Setelah bertemu, Pampiro meledek penampilan Timo yang masih terlihat seperti agen karena untuk menangkap pelaku, Timo harus berpakaian seperti turis asing kaya raya, pemabuk, mamat agar terlihat meyakinkan. sticking a beer, crawling out of a big hunk. Save that for Bogota, man. This is Cartagena. Some ground rules, Timoteo. Dengan informasi yang dimiliki Pampiro, Giselle ternyata adalah mantan ratu kecantikan Cartagena yang tidak memiliki catatan kriminal. Tidak seperti yang lain, Giselle sangat berhati-hati dalam berbisnis dan hanya mau bertransaksi dengan orang yang dia kenal. Mendengar informasi itu membuat misi ini semakin sulit untuk dilakukan. She keeps her nails very clean. No dio una parking ticket in the colonial area. Di pagi yang cerah, segelas kopi temani warnai pagi, Timo mendapat inspirasi saat melihat berita terkini mengenai penggerebekan tempat prostitusi. Setelah itu Timo menjelaskan kepada Pampiro daripada mencari keberadaan Rocio, mengapa mereka tidak membuat tempat prostitusi dengan tujuan sekali mendayung, mereka dapat menemukan semua anak sekaligus menangkap pelaku. Said Katie has about 15-20 kids, right? You want to build a high-end sex hotel? Yes. If they can build one in Bangkok, why can't we build one here? Untuk menjalankan rencana, Timo akan mencari investor kaya raya bernama Pablo yang dulu pernah membantu kepolisian untuk mengungkap kasus kejahatan. Sementara Pampiro akan mencari perantara bernama El Calacas agar mereka bisa berkenalan dengan Giselle. Pablo Delgado runs a $4 billion real estate. Vampiro. Setelah itu mereka mulai men-setting cerita seakan-akan Timo adalah keluarga Pablo yang ingin membuat prostitusi kelas elit di Cartagena. Mendengar fasilitas mewah, keuntungan besar, El Calacas yang gelap mata langsung pergi menuju Giselle karena Timo meminta 50 anak untuk tahap pertama. 50 or 60. All you can eat. We take care of the talent. And the members? Meskipun memiliki sejumlah informasi, namun sebuah foto tidak bisa dijadikan alat bukti yang membuat Pros geram dan menyuruh Timo untuk kembali ke Amerika. Shots of Miss Cartagena don't count. She has the girl. Now you have failed to bring me one real-world lead. Buruknya birokrasi membuat usaha mereka menjadi sia-sia. Sebelum pergi, Timo bertanya kepada Pampiro apa alasan Pampiro menyelamatkan anak-anak. Dengan santainya, Pampiro menjelaskan secara singkat dulu saat Pampiro mabuk, tanpa sadar Pampiro menyewa seorang PSK yang terlihat berumur 20-25 tahun. Namun di saat Pampiro melihat kaki PSK itu, terdapat logo Tenryubito yang artinya PSK ini adalah seorang budak. Bukan 25, bukan 20, ternyata PSK ini berumur 14 tahun yang sudah melayani pria hidung belang sejak berumur 6 tahun. Penyesalan yang tak kunjung hilang, rasa bersalah yang terus menghantui, membuat Pampiro sadar bahwa dirinya harus menyelamatkan anak-anak. She's been doing it since she was 6. Turns out she's not 25, not even 20. So I did. Melihat tekad Pampiro, tak disangka Timo mengundurkan diri dari kepolisian. Meskipun 10 bulan lagi Timo akan pensiun, namun Timo tidak mau pulang dengan tangan kosong dan akan menjalankan misi untuk membebaskan anak-anak. My resignation's in your box.
Setelah itu Timo mengajak Pablo bekerja sama untuk menghentikan perdagangan anak yang terus meningkat. Sebagai perbandingan, jika Pablo menjual narkoba maka barang tersebut akan habis terpakai dan hilang. Namun berbeda dengan manusia, andaikan Pablo menjual anak berusia 5 tahun, maka Pablo bisa mendapat keuntungan setiap harinya, setiap minggunya, setiap tahunnya hanya dari 1 anak. Namun jangan lupa, bayangkan nasib anak itu yang terus melayani nafsu bejat seorang pedofil. You can sell a 5-year-old kid, and soon it's gonna pass the drug trade. You wanna know why? Meskipun Timo sudah meyakinkan Pablo, namun Pablo tidak mau membantu. Hingga di saat Pablo akan pergi, Poto Rocio menyadarkan Pablo bahwa perdagangan anak harus segera dihentikan. Setelah itu Timo mulai menjalankan rencananya dengan menggunakan sebuah resort pulau untuk memancing Giselle agar mereka percaya bahwa Timo berniat untuk membangun tempat prostitusi anak. What they found is a property on Cartagena. Di sebuah gedung berlantai tinggi, Giselle datang untuk membicarakan kerjasama mengenai resort prostitusi yang mewah. Dalam percakapan itu, Pampiro meminta Giselle untuk mengirimkan anak-anak sebelum resort dibuka. Setidaknya Timo meminta 50 anak untuk hari pertama pembukaan. Showing up for the kickoff party, plus just deliver no less than 50 models. The day before, the first guest arrives. Setelah proses negosiasi berjalan lancar dari kejauhan, pos pendukung Timo melalui kedutaan besar Timo mendapat bala bantuan hukum Kolombia. Sebelum Giselle datang, kepolisian Kolombia yang dipimpin oleh Jorge menyiapkan kamera pengintai yang nantinya akan dijadikan sebagai alat bukti. Tak berselang lama mereka datang dengan membawa sebagian anak dan sisanya akan dikirim setelah pembayaran dilakukan. Setelah itu Giselle memperkenalkan pengacara mereka. Dia bernama Carne yang terlihat sangar penuh dengan keburukan. I like to get in the ring, but my friends call me Carne. Karena belum mendapat semua anak, Timo menyuruh Jorge untuk menunggu, dan di saat nanti menyergap, Jorge harus mengambil Carne agar dianggap sebagai pengkhianat. Namun di waktu yang sama, Carne yang biadab mengambil seorang anak kecil untuk melampiaskan nafsu bejatnya. Melihat hal itu, Timo berusaha menghentikan Carne dengan berkata anak ini adalah miliknya. Carne yang tidak mengenal kata penolakan langsung menyiram air dan mengancam Timo. Sorry. Setelah ditenangkan Pampiro, mereka kembali melanjutkan pesta. Namun akibat pertengkaran itu Carne menunda nafsu bejatnya. Sementara di tempat lain, Jorge bersiap melakukan penyergapan. Dan di saat semua anak sudah mendarat, pasukan Jorge bergerak menangkap kelompok Giselle. Setelah penangkapan berjalan lancar, Carne dijadikan kambing hitam. Terdapat 54 anak yang diamankan, namun sayangnya Rocio tidak ada di sana. I'm sorry, Jim. 54 kids. Di malam harinya, anak-anak terlihat bahagia sambil bernyanyi. Mereka melantunkan nyanyian kebebasan. That's the sound of freedom. Setelah tertangkap, Fuego dimintai keterangan dengan ancaman sebuah foto yang ternyata Carne sudah tewas disiksa napi lain. Tidak ingin bernasib sama, Fuego memberikan informasi mengenai keberadaan Rocio. Huevón. ¿Qué? Ya, está bien, huevón, ya. Ternyata Rocio dijual kepada pasukan pemberontak bernama Scorpio. Rocio dibawa ke dalam hutan yang dimana menjadi markas pasukan pemberontak. Tak ada yang berani memasuki kawasan tersebut, bahkan polisi, tentara, pemerintah tak sanggup berurusan dengan Scorpio. Not the army, not the police, off here, at a village on the Waitara River. Karena terlalu beresiko, Jorge menyuruh Timo untuk merelakan Rocio. Di tengah keheningan, Pampiro memiliki ide agar mereka bisa masuk ke sana. Menurut kabar yang beredar, perkampungan di sana membutuhkan tenaga medis yang bisa mereka manfaatkan untuk masuk ke dalam kawasan. I remember hearing about groups that could, unless that guy needs our help. Put up your hand.
Ya, Timo menyamar sebagai tim medis dengan sedikit pengarahan dokter yang asli. Mereka bersiap pergi menyelamatkan Rocio. Setibanya di perkampungan, masyarakat begitu antusias karena tim medis tidak menjangkau bagian pelosok negeri. Selama sepekan mereka memberikan edukasi, vaksin, vitamin, koyo agar penyamaran tidak terbongkar. Hingga akhirnya mereka tiba di ujung sungai yang menjadi batas wilayah kelompok pemberontak. Di malam harinya, Vampiro mengingatkan Timo, jika besok rencana tidak berjalan lancar, maka inilah akhir perjuangan. Hey, Timoteo. Keesokan harinya mereka mulai menyusuri sungai tanpa tahu di mana lokasi Scorpio. Hingga menjelang siang hari, tiba-tiba dari kejauhan, pasukan pemberontak menembakkan tembakan peringatan. Setelah mengecek dan melaporkan kejadian ini, mereka hanya memperbolehkan satu orang untuk masuk ke dalam kawasan. Menyadari akan bahaya, Timo mengajukan diri untuk ikut bersama pasukan pemberontak. Di saat akan pergi sambil berbisik kepada Vampiro, Timo akan kembali saat malam hari. Here, a key. If I come back in the dark. Sementara di ujung sungai, Jorge hanya bisa mengawasi Timo melalui GPS yang sudah terpasang. Setibanya di hulu sungai, Timo berjalan menyusuri perkebunan. Terlihat sebagian budak sedang bekerja dengan pengawasan yang ketat. Setelah jauh berjalan, akhirnya Timo sampai di markas Scorpio. Di sana Timo bertemu dengan Alacran yang menanyakan maksud dan tujuan kedatangan Timo. Timo menjelaskan dirinya hanya menjalankan tugas untuk memberikan vaksin agar penyakit corona tidak tersebar. Mendengar penjelasan Timo, Alacran membakar surat perintah dan menyuruh Timo untuk mencari orang yang sakit. Way to make sure that the cholera doesn't spread. Coming here, amigo. Then bring it to me. Di saat bel berbunyi, para budak kembali bekerja sesuai dengan tugasnya masing-masing. Hingga di saat Timo melihat sekelompok budak yang sedang membuat anggur, Timo melihat lambang Tenryubito. Setelah memanggil 2 kali, ternyata itu adalah Rocio. Rocio, aquí la. Llévate al gringo para que le eche un ojo a mis muchachos. Ándele. Ándele, mija. Betapa bahagianya Timo melihat Rocio ada di depan matanya. Namun di saat akan mengobrol, tiba-tiba Alacran datang dan menyuruh Timo untuk memeriksa bagian yang lain. Di malam harinya di tengah pesta, Timo mulai mencari keberadaan Rocio. Namun ternyata Rocio adalah budak nafsu kebiadaban Alacran. Di saat Timo ingin membangunkan Rocio, tiba-tiba Rocio berteriak akibat trauma yang mendalam. Teriakan Rocio sempat terdengar yang membuat Alacran mengecek keadaan sekitar. Di saat Alacran masuk ke dalam kamar, Rocio menjelaskan dirinya hanya bermimpi buruk. Bukannya kembali berpesta, lemahnya syahwat membuat Alacran ingin melampiaskan nafsu bejatnya. Namun di saat akan memulai, tiba-tiba Sabes que no voy a hacerte daño. Setelah menghabisi Alacran, Timo mengajak Rocio pergi di tengah ketatnya penjagaan. Di waktu yang sama, kematian Alacran diketahui anak buahnya. Namun beruntungnya Timo sudah sampai di hulu sungai dan segera pergi menggunakan kapal. Sementara di ujung sungai, Vampiro yang mengawasi GPS segera bersiap menunggu kedatangan Timo. Setelah berhasil menyelamatkan Rocio, akhirnya Rocio kembali bertemu dengan ayah dan adiknya.
Rocio mungkin satu dari sekian banyak budak yang berhasil selamat dari kebiadaban mereka. Namun perjuangan Timo tak berakhir sampai di sini. Bersama Jorge mereka berhasil menyelamatkan 120 anak dan menangkap selusin pelaku. Sekembalinya di Amerika, Timo mengajukan undang-undang kerjasama internasional demi menangkap lebih banyak pelaku penculikan. Tamat. Review film Sound of Freedom bungkus. Kesimpulan dari film ini adalah kejahatan bisa terjadi bukan karena niat pelaku, namun juga ada kesempatan. Waspadalah, waspadalah. Roh film mundur pamit. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.